Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah untuk 60 orang dengan private pool konsep natural, fasilitas lengkap, dan harganya mulai 2 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Kayu Cahaya yang berlokasi di Kampung Batu Kasur, Batu Layang, Cisarua, Bogor. Untuk menuju ke Villa Kayu Cahaya, kita bisa pakai Google Maps. Nanti ketiknya itu adalah Cahaya Villa 1 ya, gengs. Untuk rute jalannya, kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Terus setelah melewati Hotel Royal Safari Garden, siap-siap di depannya itu kita akan belok kiri masuk ke Jalan Siliwangi. Yang patokannya adalah seberang Pasar Cisarua. Nah, dari sini kita ikutin aja sesuai arahan Google Maps. Dan jarak menuju ke villanya itu cuma sekitar 2,5 km lagi aja atau 10 menit berkendara. Setelah sampai jembatan ini, kita akan belok kiri ya, gengs. Setelah itu nanti akan ketemu gapura dan ambil belok kanan. Nah, pas sampai sini, akses jalannya itu agak mengecil dari jalan sebelumnya. Terus nggak lama di depannya akan ketemu lagi sama 2 cabang jalan dan kita ambil belok kiri. FYI, akses jalan ini bisa dilewati oleh bus medium ya, namun nggak bisa parkir di dalam villanya. Jadi busnya itu parkirnya di luar villa, gengs. Oke, abis itu kita ikutin lagi aja sesuai dengan arahan Google Maps. Terus nanti pas ada 2 cabang jalan ini, kita akan tetap ambil lurus dan udah ada plang Cahaya Villa 1 di depannya. Nah, kita belok kiri, masuk ke jalan kecil ini. By the way, ini merupakan jalan masuk ke dalam villa ya, jadi udah bukan jalan umum lagi, gengs. Dan pas di sini tuh, bus medium nggak bisa masuk, makanya hanya bisa parkir di luar villa. Tapi tenang aja, masih deket kok, yaitu cuma sekitar 200 meteran aja dari villanya. So, kalau kalian mau kesini pakai bus, nanti konfirmasi aja ya ke pihak villa. And finally, kita sampai juga nih, gengs, di Villa Kayu Cahaya. Kalau gitu, langsung aja yuk kita masuk ke area villanya. Di sepanjang jalan ini merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas hingga 10 mobil. Di sebelah pagar terdapat bangunan kecil yang merupakan tempat tinggal penjaga villa yang standby 24 jam, gengs. Jadinya aman ya. Lalu di halaman samping ini disediakan area duduk dengan atap payung yang suasananya tuh adem banget. So, kita bisa nongkrong di sini deh. Selain itu terdapat juga fasilitas biliar. Areanya luas dengan konsep semi indoor sehingga nyaman banget buat main biliar. Gak bakal kepanasan maupun kehujanan ya, gengs. Tapi masih tetap bisa nikmatin angin sepoi-sepoi dari sini. Wah, bapak-bapak dijamin makin betah ya main biliarnya. Oke deh, gengs, sekarang kita mulai yuk Villa Tour. Villa Kayu Cahaya memiliki kapasitas untuk 50-60 orang. Dengan 5 kamar tidur, free 4 extra bed, 4 kamar mandi, private pool konsep natural, biliar, karaoke, alat barbecue, dan fasilitas lengkap lainnya. Pokoknya villa ini tuh cocok banget deh buat kumpul keluarga besar ataupun gathering bareng teman-teman. Di depan teras terdapat kolam ikan yang mengelilingi area villa, sehingga vibes-nya tuh asri banget ya, gengs. Ditambah ada taman kecil juga di depan villanya. Nah, sekarang saatnya aku spill bagian dalam villa. Begitu masuk, kita akan langsung disambut sama area foyer. Ruangan ini berfungsi sebagai ruang transisi sebelum masuk ke area lainnya. Lalu melipir sedikit ke depan, di sebelah kiri terdapat ruangan untuk extra bed yang bisa digunakan juga sebagai kamar terbuka ya. Areanya cukup luas dan enaknya lagi udah disediain free extra bed sebanyak 4 buah loh, gengs. Tapi kalau kalian masih butuh extra bed tambahan, kita juga bisa sewa kok. Yang harganya adalah 30.000 per bed. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ruangan utama villanya. Dan ini dia area living room yang super luas. Villa ini didominasi oleh unsur kayu dan batu, sehingga vibes naturalnya tuh kental banget deh. Living room ini konsepnya adalah lesehan, gak disediain sofa ataupun kursi ya. Jadi hanya ada karpet besar dan meja di pojokan.
Villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Terus serunya lagi dipasang lampu disco loh di atasnya. Jadi suasananya tuh makin asik ya. Dan kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Di seberang living room, tepatnya di belakang tangga, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama. Kamar ini ukurannya luas dan diisi dengan meja rias, satu buah double bed, lampu tidur plus lemari. By the way, untuk di lantai bawah ini hanya ada satu kamar tidur ya gengs, sedangkan 4 kamar lainnya berada di lantai atas. Di sebelah kamar pertama merupakan area kamar mandi. Kamar mandinya juga luas dan untuk shower roomnya agak menurun sedikit ke bawah ya. Dan udah dilengkapi dengan water heater gengs. FYI, ini merupakan satu-satunya kamar mandi sharing karena 3 kamar mandi lainnya tuh berada di atas dan merupakan private bathroom. Dari living room kita naik sedikit ke atas di mana terdapat area dapur, dining room, dan musola. By the way, konsep villa kayu cahaya ini tuh split level ya, di mana beberapa lantai villa memiliki perbedaan ketinggian yang saling terhubung oleh tangga pendek. Karena dari area foyer ke living room, terus dari living room ke dining room juga dihubungkan oleh tangga pendek gengs. Nah, ruang makan ini juga sama-sama luas dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Dan udah disediain wastafel serta sofa panjang di sampingnya. Jadi kalau kita banyakan bisa makan di sofa ini ya. By the way, Villa Kayu Cahaya juga menyediakan paket catering yang harganya mulai dari 90.000 sampai 120.000 per orang, udah dapat 3 kali makan. Dan free bandrek juga loh. Nah, untuk detail paket cateringnya bisa cek di sini ya. Selain itu, mereka juga menyediakan paket kambing guling dan paket nasi liwet. Wah, mantep banget kan? Nanti kalian bisa langsung tanya aja deh ke admin villanya. Nah, buat kalian yang nggak pesen catering, nggak usah khawatir, karena villa ini juga memiliki area dapur yang luas. Terus untuk peralatan masak hingga peralatan makannya tuh lengkap banget ya gengs. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Untuk piring, mangkok, sendok garpu, dan peralatan masak berada di rak ini. Sedangkan di sisi lainnya terdapat dispenser, kulkas, serta area memasak yang dilengkapi dengan rice cooker dan kompor gas. Di samping ruang makan disediakan juga musola lengkap dengan ruang wudhu di sebelahnya. Dan ternyata area musolanya juga luas loh gengs. Jadi kita bisa sholat berjamaah ya di sini. Masya Allah, happy banget deh kalau ada villa yang bisa menyediakan ruang beribadah yang proper kayak gini. Dilengkapi dengan sarung, mukena, sejadah, hingga Al-Quran. Dari ruang makan ini juga terdapat pintu belakang yang merupakan akses menuju ke fasilitas favorit aku, yaitu private pool. Wah, area belakang ini juga nggak kalah luas loh. Dan aku nggak expect ternyata kolam berenangnya panjang banget gengs. Terus uniknya lagi, kolam ini tuh nggak menggunakan keramik ataupun mosaik seperti kolam renang pada umumnya. Melainkan lantainya adalah full batu, sehingga menciptakan kolam natural yang asri banget. Ditambah air kolamnya juga jernih dan seger, karena langsung dari air pegunungan ya, jadinya tanpa kaporit gengs. Wah asli, ini aku betah banget sih berenang di sini. Dari sore terus besok paginya juga berenang lagi gengs. Pokoknya nggak bosen deh. Untuk kolam anak yang di depan ini dengan kedalaman di 70 cm. Lalu ada sedikit tangga menuju ke kolam dewasa dengan kedalaman mulai 100 cm hingga 1,5 meter. Namun untuk di bagian lantai kolam berenang, karena tekstur batu itu kan gak rata semua ya, jadi ada beberapa bagian sambungan antar batu yang sedikit kasar. Jadi paling nanti hati-hati aja gengs. Tapi tenang aja, so far aman kok. Jujur ini adalah kolam renang terunik yang pernah aku review loh. Recommended banget deh. Kalian harus cobain juga ya nginep di sini. Udah puas berenang, kita bisa langsung bilas di sini. Namun konsepnya tuh terbuka, jadi untuk orang dewasa yang mau mandi sih paling nanti langsung ke kamar mandi aja ya gengs. Di samping kolam berenang terdapat gazebo untuk bersantai dan udah disediain karpet plus colokan juga ya. Jadi kalau mau dipakai tinggal digelar aja deh karpetnya, sehingga kita bisa duduk lesehan
sambil menikmati view kolam berenang kayak gini, gengs. Wah, seger banget ya. Selain itu, masih ada area duduk lainnya, berupa 2 kursi dan meja dengan atap payung di atasnya. Terus, kalau mau yang lebih adem, juga bisa duduk di sini, gengs. Buat yang mau barbekyuan, tenang aja, di Villa Kayu Cahaya juga menyediakan alat barbeque plus kipas. Namun, belum termasuk arang ya. Oke deh gengs, tadi aku udah bahas semua area di lantai 1. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Untuk di lantai 2 ini, areanya juga luas ya, yang diisi dengan 4 kamar tidur, 3 private bathroom, living room, pantry, dan balkon. Gak cuma di lantai 1 aja yang punya living room, namun di lantai 2 juga ada ya. Tapi bedanya, untuk di living room lantai atas ini dilengkapi dengan sofa set dan TV. Namun ini bukan smart TV, gengs. Lalu di sebelahnya, naik sedikit ke atas, kita akan menemukan pantry dengan atap transparan di atasnya, yang membuat area ini menjadi lebih terang. Pantry-nya diisi dengan minibar, terus ada kulkas, namun untuk peralatan makan seperti piring atau gelas tuh nggak ada ya. Jadi cuma area duduk aja, gengs. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur kedua di dekat living room yang posisinya di sebelah kiri ini ya. Nah, kamar ini ukurannya juga cukup luas, namun berbeda dengan kasur di kamar bawah. Kalau di sini menggunakan divan lesehan, tapi nggak langsung ke lantai ya, karena masih ada divannya, gengs. Disediakan 1 buah double bed, lalu ada lemari dan laci kecil di sisi lainnya. Terus uniknya lagi, ternyata kamar ini terhubung ke kamar tidur di sebelahnya loh, yaitu kamar ketiga. Jadi ada pintu yang hanya dibatasi sama tirai aja ya, gengs. Sehingga kamar ini cocok buat keluarga, misalnya orang tua dengan anak. Kamarnya tuh tetap terhubung, namun masih punya privacy. Dan tenang aja, kamar ketiga ini juga bisa diakses kok dari depan, dimana pintunya juga bersebelahan dengan pintu kamar kedua ya. Untuk fasilitas kamarnya sih so far sama aja, yaitu terdapat 1 buah double bed dan lemari. Namun sepertinya ukuran kamarnya itu sedikit lebih besar ya untuk kamar ketiga ini. Dan enaknya tuh di sini juga memiliki private bathroom, gengs. Namun untuk semua kamar mandi di lantai atas ini nggak ada water heater ya. Dan walaupun ada bathtub, tapi kita nggak bisa berendam, gengs, karena nggak ada penutup airnya. Next, kita ke kamar tidur keempat yang posisinya berada di samping minibar. Kamar ini memiliki ukuran yang lebih luas lagi, gengs. Jadi kalau misalnya kalian mau tambah extra bed di masing-masing kamar, bisa banget ya. Kamarnya dilengkapi dengan 1 buah double bed dan lemari. Terus di dekat pintu kamar sebenarnya juga ada lemari besar, tapi ini dikunci ya. Jadi yang bisa dipakai itu hanya lemari depan tempat tidur ini aja, gengs. Selain itu, kamar keempat ini juga dilengkapi dengan private bathroom. Dan seperti yang udah aku infokan sebelumnya, kamar mandi ini juga nggak ada water heater ya. Oh ya, di sini juga nggak disediain handuk maupun toiletries, gengs. Jadi kita mesti bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Dan masih ada kamar terakhir, yaitu kamar tidur kelima, yang posisinya berada di dekat balkon. By the way, ini merupakan master bedroom ya, gengs. Jadi memiliki ukuran kamar yang paling luas, dan tentunya udah dilengkapi juga dengan private bathroom. Dan seperti ini layout kamarnya. Gimana? Luas banget kan? Di bagian depan terdapat cermin dan lemari. Lalu disediakan 1 buah double bed yang super nyaman. Nah, karena kamar ini masih spacious, jadi masih bisa diisi dengan extra bed ya. Terus enaknya lagi, kita bisa duduk santai sambil selonjoran di kursi rotan ini, gengs. Karena bawahnya tuh bisa ditarik ya. Duduk santai di sini sambil baca buku tuh enak banget deh. Apalagi view-nya juga menghadap ke pepohonan yang mengarah ke depan villa. Untuk private bathroom-nya berada di samping tempat tidur, dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Wah, ternyata area kamar mandinya juga sama-sama luas, gengs. Temanya juga masih black and white, sama seperti di kamar mandi sebelumnya ya. Terdapat area wastafel, toilet, bathtub plus shower. Namun lagi-lagi untuk bathtubnya juga nggak bisa dipakai berendam ya, karena nggak ada penutup airnya. Terus di sini juga nggak ada water heater. Oke gengs, ini adalah area terakhir di Villa Kayu Cahaya, yaitu balkon atas. Area balkonnya cukup luas, dan di sini merupakan spot terbaik untuk menikmati view Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri.
Dan sebenarnya kalau lagi beruntung bakal kelihatan juga loh view Gunung Salak. Namun sayangnya kemarin lagi ngumpet gengs, jadinya nggak kelihatan deh. Jadi sebenarnya view-nya tuh ada Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak ya. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Kayu Cahaya. Untuk pencahayaan di area outdoornya cakep banget ya gengs. Dipasang banyak lampu gantung di sekitar taman yang bikin suasananya tuh terkesan lebih warm. Terus dari area duduk ini juga terlihat city light view loh. Wah keren banget ya. Ditambah sama lampu strip LED yang dipasang di area biliar dan fasad villa. Serta lampu-lampu di dalam pohon yang bikin pencahayaannya tuh makin bagus lagi deh. Untuk di area biliar, pencahayaannya juga terang karena ada banyak lampu di sini. Sehingga main biliar malam-malam pun tetap aman dan nyaman ya. Oke, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari dalam villanya. Kalau di fasad bangunannya sih udah oke banget deh. Dan seperti ini gengs, untuk di area foyer terang banget ya. Lalu kita melipir ke ruangan di sebelahnya, yaitu area extra bed. Untuk di ruangan ini pencahayaannya nggak seterang di foyer, jadi agak sedikit temaram. Tapi pas kok untuk suasana tidur. Lanjut, sekarang kita move ke ruangan utama, yaitu living room. Wah, kalau di sini sih pencahayaannya bagus banget ya. Karena ini kan ruang berkumpul utama. Jadi lampunya pun nggak pelit sama sekali gengs. Dimana tersebar di beberapa titik area. Sehingga kumpul rame-rame bareng keluarga maupun teman-teman terasa lebih seru dan hangat. Terus aku juga bakal tunjukin suasana malam hari dari kamar pertama yang berada di lantai bawah. Untuk pencahayaannya kalian gak usah khawatir karena di sini tuh lampunya terang ya. Jadinya gak ada kesan serem atau spooky sama sekali kok. Next kita pindah ke area belakang yaitu ada dapur dan dining room. Sama seperti di ruangan sebelumnya, di sini juga pencahayaannya terang ya. Jadinya aman deh. Dan karena aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Kali ini menunya ada ayam serundeng, sop ayam, perkedel kentang, sambal, dan kerupuk. Jujur rasa cateringnya tuh enak deh gengs. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian kalau nggak mau ribet masak, bisa pesan catering di sini ya. Ini aja aku sekeluarga lahap banget loh makannya. Mungkin ditambah juga sama udaranya yang dingin kali ya. Jadi bawaannya lapar terus gengs. Nah, buat kalian yang gak pesen catering dan mau masak malam-malam, gak usah khawatir karena pencahayaan di area dapurnya juga terang kok. Sehingga aktivitas memasak di malam hari pun tetap terasa nyaman. Terus untuk di area musola, kemarin tuh sayangnya lampu di area wudhunya lagi mati gengs. Jadi agak temaram sedikit ya. Tapi kalau untuk di area musolanya sih cukup terang kok. Sehingga kita tetap bisa sholat berjamaah dengan nyaman di sini. Oke, tadi kan kita udah lihat suasana malam dari dalam villa. Sekarang kita cek yuk di area kolam berenangnya. Dan ternyata untuk pencahayaannya juga nggak kalah bagus loh, seperti di area outdoor depan. Di sini juga banyak dipasang lampu gantung yang bikin suasananya tuh terlihat semakin estetik. Terus untuk suhu udaranya udah pasti makin malam tuh makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 20 derajat Celcius. Masuk lagi ke dalam villa, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari lantai atas. Nah, kalau di lantai 2 ini, menurut aku, udaranya tuh nggak sedingin di lantai bawah ya. Mungkin karena villa ini kan didominasi oleh unsur kayu, sehingga bisa menyesuaikan dengan udara di sekitarnya. Kalau udaranya dingin, biasanya bangunan yang berbahan kayu bisa menjaga ruangan agar tetap hangat. Makanya di lantai 2 ini tuh berasa lebih hangat gengs. Jadinya enak deh, nggak terlalu dingin. Selain itu, aku juga mau tunjukin pencahayaan dari salah satu kamarnya. Jadi di lantai 2 ini, mostly lampunya tuh cukup terang ya. Tapi nggak seterang di lantai bawah gengs. Sehingga vibes-nya berasa lebih warm. Nah, kalau mau nongkrong di lantai atas, bisa di balkon ini ya. Apalagi view-nya juga cakep banget, yaitu mengarah ke halaman depan plus city light view.
Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari Villa Kayu Cahaya. Masya Allah, ternyata view Gunung Gede Pangrangonya terlihat jelas ya gengs. Namun sayangnya untuk view Gunung Salak tuh ketutupan awan, jadinya kurang kelihatan deh. Tapi nggak apa-apa, hal ini tetap nggak mengurangi keindahannya kok. Sekitar jam 6 pagi, sarapannya udah dateng dong. Untuk menunya ada nasi goreng bakso, lengkap dengan telur dadar dan kerupuk. Nah, habis ini jangan skip videonya ya gengs, karena aku bakal bahas info harganya. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Kayu Cahaya. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Kayu Cahaya. Sebuah villa murah dengan fasilitas lengkap yang recommended buat ramean. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!